Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum 9 visualisasi data. Untuk pertemuan 9 ini, kita itu lokal praktikumnya menggunakan Streamlit ya. Pastikan kalian sudah menginstal Streamlit. Nah, caranya untuk mengetesnya kalau sudah terinstall atau belum, yaitu Streamlit Hello. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kalian sudah menginstal Streamlit-nya. Kalau sudah, jadi di close saja, CMD ya. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan membuat sebuah folder bebas di mana. Di sini saya bikin folder yaitu dengan nama 9 ya, karena pertemuan 9. Dan pastikan di folder tersebut ada dataset supermarket sales yang Excel ini. Untuk linknya itu ada di kanan bawah, yang di bagian dataset. Oke. Lalu selanjutnya itu kita akan membuat codingan, yaitu silakan buka VS Code kalian. Kalian masuk ke dalam folder kalian yang tadi yang kalian buat. Kalau sudah, silakan klik kanan, klik new file, kasih nama praktik9.py, berarti Python. Nah, di sini silakan buka link visdat strip code yang ini. Kita bahas dari yang pertama. Kita copy dulu, kita paste. Nah, di sini yaitu kita mengimport sebuah library pandas, plotly, dan streamlit. Nah, di sini kita singkat sebagai PD, PX, dan ST. Di sini untuk Streamlit yaitu dia nanti akan mengubah nama halaman menjadi sales dashboard. Dan nanti ada ikonnya halamannya yaitu sebuah bar chart dan layoutnya itu white. Sebagai contoh, silakan kalian kembali ke folder yang kalian buat tadi. Kalian klik ini sebelah nama folder kalian. Lalu kalian ketik CMD. Kalau sudah, nanti akan masuk ke CMD yang dimana langsung akan masuk ke folder kalian, yaitu 9 sini. Kalau sudah, silakan ketik streamlit run praktik 9.py. Enter. Nah, di sini dapat dilihat bahwa di codingan pertama itu dia mengsetting nama titelnya itu sales dashboard. Lalu untuk ikonnya itu bar chart dan layoutnya itu white, berarti lebar. Lalu di sini kita ada get data from Excel, berarti mengambil data dari Excel menggunakan pandas atau pandas ya. Di sini read Excel, kita membaca file Excel yaitu bernama supermarket underscore sales yang berada di folder yang sama di sini. Lalu untuk engine-nya itu open pixel, lalu sheet name-nya itu sales. Nah, yang ini ya, sheet name-nya sales. Oke. Lalu skip row ini di komen karena nanti dia akan langsung membaca di row keempat. Sedangkan kita ingin dia baca dari row pertama yaitu berupa kolom-kolomnya ini namanya kolom ini. Lalu di sini kita akan menggunakan kolom B sampai Q. Oke. Kolom B sampai kolom Q. Itu berarti dari branch sampai ke rating. Lalu untuk jumlah row-nya itu 1000, yaitu kita mengambil 1000 data. Di sini kita membuat sebuah kolom baru bernama jam, hour, yang dimana hour itu diambil dari data time, ini, time. Nah, di time ini kan ada jam, mana nih? Nah, di time ini kan ada jam, menit, dan detik. Nah, di sini kita akan mengambil jamnya aja, yaitu hour-nya aja. Nanti disimpan di sebuah kolom bernama hour. Lalu di sini ada return df. Lalu selanjutnya ada sebuah title bernama data frame tanpa filter.
Itu yang ini. Nih, data filter. Lalu df, variable df, get data from Excel. Nih, df ini, get data from Excel. Berarti mengambil data dari supermarket sales. Dan ditampilkan datanya menggunakan st, yaitu streamlit, data frame, df. Nah, df ini. Lalu data frame-nya akan ditampilkan. Perbedaannya itu kalau di sini kita menambahkan sebuah hour, sedangkan di supermarket Excel itu tidak ada hour-nya. Selanjutnya untuk yang kedua, silakan di copy, kalian paste saya. Oke. Di sini kita membuat sebuah sidebar. Nih, kalau kita udah save, udah copy kita save, kita reload patch-nya. Nah, ada sebuah sidebar yaitu sidebar filter dan juga ada data frame dengan filter bacanya. Kalau kita bahas yang pertama itu di sini kita membuat sebuah sidebar dengan headernya itu bernama list filter here. Nih, ini headernya. Lalu ada multi select yaitu sebuah option multi select di mana option multi selectnya itu yang bisa kita pilih itu optionnya itu adalah kolom city yang berada di df. Df itu apa? Df itu dataset dari supermarket underscore sales. Berarti bacanya optionnya itu merupakan dataset dari supermarket sales dari kolom city. Nah, bisa dilihat bahwa kalau kita drop down ini no result karena sudah di select semuanya. Kenapa udah select semuanya di awal-awal? Karena di default ini defaultnya itu kita menselect semuanya dengan cara city juga sama. Misalnya kita cuman ingin menselect awal-awal itu cuma yang doang, caranya gampang. Kalian tinggal seperti ini, ikuti. Nah, ini berarti di awal-awal cuma menselect eh, kota yang saja. Kalau kita reload, nih kota yang saja. Lalu opsinya itu adalah opsi yang tersedia apa saja yang ada di city, yaitu tinggal dua ini saja. Nah, lalu juga ada multi select, yang kedua itu customer type, yang ketiga itu gender. Nah, lalu untuk codingan selanjutnya itu merupakan variable df selection yang dimana itu menyimpan sebuah query dari inputan multi select yang kita pilih tadi. Di sini nanti uh, kolom city itu mengambil dari option apa yang dipilih di city. Lalu untuk kolom customer type mengambil apa aja yang dipilih dari customer type-nya. Begitu juga dengan gender. Nah, setelah itu nanti ditampilkan dengan cara data frame lalu df selection. Berarti menampilkan yang sesuai dengan filter. Nih, yang ini data frame dengan filter. Di sini filter cuma menampilkan kita cuma filter kota Yangon saja. Maka nanti di data frame hanya Yangon saja. Misalnya Yangon dan Mandalay, maka nanti ada Yangon dan Mandalay saja. Misalnya member doang. Nah, nanti member doang ini. Oke. Kalau gitu, selanjutnya yang ketiga. Kita copy. Nah, ini adalah main page, yaitu kalau kita reload, kita scroll ke bawah, itu yang menampilkan sales dashboard. Yang dimana nanti ada total sales, rata-rata rating, dan rata-rata penjualan per transaksi. Di sini kita membuat pertama title yang diawali dengan emoji yaitu sparkles. Nih ya, nih. Untuk cari emojinya gampang, kan kita ketik emoji streamlit. Nah, nanti akan muncul paling atas akan muncul beberapa emoji yang tersedia. Sebagai contoh, misalnya 100. Nah, maka nampil 100. Oke. Lalu ada markdown, yaitu pagar 2 kali, itu menandakan jarak 2 kali. Kalau kita hapus, kita komen, nanti jaraknya hilang. Oke. Kalau sudah, lalu ada 4 variabel. Yang pertama total sales, rata-rata rating, rata-rata
bintang, lalu rata-rata penjualan per transaksi. Di sini kita bahas yang pertama yaitu total penjualan, yaitu total penjualan dari dataset DF selection, yang itu dataset yang sesuai dengan filter. Nah, dataset yang sesuai dengan filter yang ada di kolom total. Nanti di kolom total ini, nih, total. Nah, yang ada di kolom total ini semua dijumlahkan, disum. Nah, disimpan di sebuah nama variabel total sales. Lalu untuk average rating juga sama, yaitu pakai min rata-rata. Tapi bedanya, kalau yang total sales ini dia tipenya integer, berarti nggak ada koma. Sedangkan kalau round ini berarti dia ada koma, berarti desimal. Dan desimalnya itu hanya satu angka setelah koma. Ini, sebagai contoh, ya, satu angka setelah koma. Nah, lalu selanjutnya ada variabel star rating, yaitu jumlah star ini nih. Menampilkan berapa banyak jumlah star, yaitu emoji star dikalikan berapa banyak average ratingnya. Berarti emoji star dikali 6,9, berarti ada 6,9 bintang. Tipenya itu integer ya. Nah, berarti nggak ada koma. Lalu ada variabel rata-rata penjualan per transaksi. Tipenya itu desimal, kena round. Lalu dia ambil dari kolom total. Dihitung rata-ratanya. Lalu desimalnya itu dua angka setelah koma. Nah, satu angka ini bacanya 60 seharusnya. Kita coba tambah mandalay. Nah, nih dua angka setelah koma. Kalau sudah, di sini kita membuat sebuah kolom, 3 kolom, yang mana left kolom, middle kolom, dan right kolom, tengah. Jadi kiri, tengah, dan kanan. Lalu untuk yang kiri, yaitu total sales, yang tengah itu rata-rata rating, yang ketiga itu rata-rata penjualan per transaksi. Nah, lalu di sini kita ada koma, ada petik dua ini, itu string ya. Kita bisa tulis apa aja bebas. Di sini saya tulis US dolar, lalu menampilkan jumlah variabel dan jumlah totalnya dari variabel total sales. Nah, begitu juga dengan ini muncul seperti ini. Nah, lalu untuk average rating sama jumlah ratingnya berapa, rata-ratanya berapa, lalu jumlah bintangnya itu berapa nanti. Untuk rata-rata penjualan juga sama, yaitu menampilkan rata-rata penjualan tiap transaksi totalnya. Oke, selanjutnya kita yang keempat. Oke, di save lalu kita reload lagi patch ya. Oke, yang keempat ini kita membuat sebuah visualisasi data ya, yang interaktif ya. Nih bisa dilihat, bisa di zoom juga kalau mau nanti, atau apa-apain bebas. Lalu yang kita bedah code-nya, yaitu yang pertama itu ada variable sales underscore by underscore product underscore line, yaitu menselect dari, jadi kita tuh ingin menampilkan perbandingan produk lain, perbandingan tiap-tiap produk. Nah, caranya itu membandingkan dengan jumlah totalnya berapa. Berarti di sini kita mengambil sebuah kolom. Yang pertama tentu produk line kolomnya, lalu kita membandingkan dengan cara totalnya, jumlah totalnya nih, membandingkan dengan cara jumlah totalnya, lalu kita sort value-nya, kita sort totalnya itu, jadi berurutan nih, berurutan dari atas ke bawah atau bawah ke atas, tidak sembarangan. Nah, nanti variabel ini akan dipanggil di pick product sales, yang dimana itu membuat sebuah barnya. Nah, di sini sebuah barnya data barnya diambil, lalu untuk X-nya itu total. Nih, X itu total. Nih, yang ini. Yang 0, 10M, 20M, 30M itu total. Lalu Y-nya itu jumlah nama produknya apa aja.
yang home and style, sportsnya travel, oke. Lalu untuk orientasinya itu H, berarti horizontal, berarti dari kiri ke kanan. Misalnya kita pengen ubah vertikal bisa, vertikal V, tapi nanti X dan Y ini kita ubah kebalikannya. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita menambahkan sebuah title yaitu Sales by Product Line. Nah, lalu ini untuk warna barnya, yang ini warna bar, dan ini template-nya yaitu warna ini ya, putih. Kalau sudah, ini sama seperti di atas, cuman kita di sini fungsinya itu update layout itu untuk mempercantik lah, untuk lebih gampang dijelaskan nanti, yaitu dengan menambahkan sebuah title, yaitu title atau legend ya. Kalau misalnya di tempat lain bacanya legend, sini kalau di Streamlit title, yaitu title ini yang X. Pertama itu X yaitu total sales, dan yang kiri itu Y axis. Nah, itu product line. Untuk menampilkan barnya cukup memanggil library-nya Streamlit, lalu fungsinya itu plot chart. Kita panggil barnya, lalu di sini ada use container width true. Width sama dengan true, berarti menggunakan width yang tersisa sepenuhnya. Nih. Oke, sebagai contoh saya akan membuat pie chart ini, simple aja. Nih, kita buat pie chart. Ya, ini pertama simpan datanya di sales by gender, lalu px-nya itu pay, lalu dipanggil, tapi tidak pakai use container width, berarti nggak full. Berarti dia tuh nanti nggak full segini, tapi width-nya itu cuma 600 saja. Nah, ini cuma 600 saja. Tapi kalau misalnya width-nya dihapus di komen, lalu kita tambahkan use container width-nya true, nanti dia tampilannya akan melebar. Nah, seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kata-kata yang kurang pas, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.